Bertanya sesuai sunnah apa umumnya manusia? Baik, sesuai sunnah dulu. Maju 2 orang. Iya. Kalau sesuai sunnah, ya, maka kaki kita tidak boleh belok sini, harus lurus ke sini. Yang nempel mata kaki, sampai kurang ke sana. Nah, gini. Ini lurus. Terus pundak kita lurus di sini. Nah, ini nempel. Ini sesuai sunnah Nabi. Begini, Pak. Sesuai sunnah Nabi begini. Nah, keumuman manusia ini masih dibolehkan ya sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Yang sama-sama kita hormati takmir Masjid Al-Jihad. Sekarang takmirnya siapa, Pak? Tua takmir ya? Oh ya, insyaallah. Dan seluruh jajaran takmir serta jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Baru sore tadi saya dihubungi untuk bisa menggantikan Ustadz Burhan, dan alhamdulillah waktu saya bisa dan saya hadir pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan apresi sedikit materi-materi yang pernah saya sampaikan. Masih saya jumpai bahwa ba'da ruku' yakni i'tidal, beberapa jamaah tidak mengangkat tangan. Nah, ini salah. Ini apresi saya yang pernah saya sampaikan. Mengangkat tangan ada 4 tempat: takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, berdiri dari rakaat 2 ke rakaat 3. Ini namanya ilmu, harus dihafal dan diamalkan. Ketika kita sami Allah liman hamidah, beberapa yang saya lihat tidak mengangkat tangannya. Ini salah. Harus diangkat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa jamaah yang saya lihat tidak merapatkan shop. Nah, ini mohon dirubah kebiasaan untuk tidak enggan dalam merapatkan shop. Karena dalam hadis Rasulullah, Imam sudah ingatkan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Lurus rapatkan shop, karena lurus rapatkan shop itu bagian daripada ditegakkannya sholat. Dalam hadis yang lain, min tamamis shalah, dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau seseorang sholat berjamaah tidak mau rapat shopnya, maka sholatnya tidak sempurna. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Ini bukan masalah sepele. Meluruskan shop bagian daripada menegakkan sholat jamaah itu. Kalau kita meremehkan dari merapatkan shop, bahaya sholat kita. Bahaya sholat kita. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan di sini adalah
tentang cara ruku. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr bin Ansari disebutkan falamma raka'a wa do'a yadaihi ala rukbataihi wa do'a yadaihi ala rukbataihi. Ini Uqbah bin Amr melihat Rasulullah falamma raka'a wa do'a yadaihi ala rukbataihi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, hadis ini sahih. Tatkala Rasulullah ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya. Di lututnya. Nah, yang meletakkan yang meletakkan kedua tangan saat ruku di bawah lutut, sholatnya salah. Hati-hati ini. Bentar, belum selesai pembahasannya. Minta contoh aja ini. Nanti. Jadi meletakkan tangan saat ruku melebihi lutut, salah sholatnya. Yang masih beberapa yang saya lihat juga masih saya lihat saking semangatnya, saking khusyuknya yang dipegang bukan lutut tapi melewati lutut. Nah, melewati lutut. Ya. Ini saking khusyuknya, saking semangatnya malah salah. Apa dalil kita harus sampai dengan lutut? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadis qauliyahnya Nabi. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana cara melihat Nabi salat? Apa yang dilihat oleh sahabat. Sedangkan di sini sahabat yang melihat Nabi salat dalam keadaan ruku adalah Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Falamma raka'a wa do'a yadaihi ala rukbataihi. Tatkala Nabi itu ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya. Baik, ini poin pertama. Summa raka'a fa wada'a yadaihi ala rukbataihi ka'annahu qabidun 'alaiha. Dalam riwayat yang lain Amr meriwayatkan tatkala beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya seolah-olah dia mencengkram. Mencekram, ya. Qabidun 'alaiha, mencekram. Maka baru satu hadis kok suruh contoh gitu ya, nanti. Hadis berikutnya Abu Humaid As-Sa'idi berbicara mengenai cara ruku Rasulullah, la yasubbu ra'sahu wa la yaqni'u mu'tadilan. Ketika ruku, Nabi SAW tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga melebihi punggungnya. Jadi punggung adalah dasar maksimal mengangkat kepala. Yang ujung nggak boleh melewati ratanya punggung. Kalau terlewati berarti dia salah dalam rukunya. Tidak boleh terlalu merunduk. Tidak boleh terlalu merunduk, tidak boleh terlalu diangkat. Ya, jadi kalau ada yang rukuknya masih melihat tempat sujudnya, berarti kepalanya akan terangkat. Salah. Salah. Ini hadis Nabi ini, ya, hadis Nabi ini. Bukan saya yang ngomong, saya cuma melanjutkan saja. Ini rukuk saja ilmu kita malam ini. Tidak usah banyak-banyak. Biar kita betul sholatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Wabisah bin Ma'bad, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fakana idza raka'a sawadohrohu hatta law subba alaihil ma lastaqarra." Aku melihat, kata Wabisah bin Ma'bad, Rasulullah ketika ia sholat, tatkala dia ruku itu sejajar punggungnya, ya, sejujurnya itu punggungnya itu rata. Seandainya punggungnya itu diletakkan air,
itu tidak tumpah. Diletakkan gelas itu tidak jatuh. Jadi punggungnya tidak bengkung begini ya, tapi lurus rata. Tangannya di lutut, mencekram tempurung, kemudian kepalanya tidak terlalu mendongak, tidak terlalu merunduk, rata. Tangannya tidak ditekuk-tekuk, lurus. Setiap manusia sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejajar. Kalau dia rukuk, tangannya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau dia rukuk, pegang kedua lututnya secara normal, manusia secara utuh normal, ya. Tidak usah pinjam tangan orang lain, gitu ya. Kalau dia rukuk, tangannya dilurusin, tidak perlu ditekuk-tekuk dikit, itu sudah lurus. Itu sudah lurus. Jadi tidak perlu terlalu ditekuk begini, lurusin saja. Pegang nih lututnya. Ini hadis Nabi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Jadi ketika dia mau rukuk, tangannya diangkat dulu. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu kana idza dakhala shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Adalah Abdullah bin Mas'ud ketika mau memulai sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Wa kana Rasulullah yad'u yadayhi ala sudurihima. Adalah Nabi meletakkan kedua tangannya di dadanya. Di dadanya ini, atas perut ini bagian dari dada. Di dada ini bisa begini. Ini standar minimal. Ya. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Standar saja. Standar. Ini sudah betul. Di ulu hati Ustaz. Di pas ulu hati. Boleh. Ini dada. Mana dada? Ini kan masih bagian dada di sini paling ujung. Mana dada sampean? Busungkan. Ini kan bagian paling tengah. Kalau kita garis begini, ini dada. Ini sudah cukup. Ya. Boleh begini. Ini paling maksimal menurut saya. Dan kalau terlalu tinggi itu adalah terlalu berlebihan. Walaupun sholatnya tidak salah, ya sholatnya tidak salah. Ala sudurihima, memahami ala itu di atas. Tapi ala itu bisa diartikan di, bukan di atas. Al maktab ala al kitab ala al maktab. Ya. Buku di meja. Di meja itu tidak harus, ya memang di atas, tapi di meja. Jadi sudah nempel dada saja itu sudah cukup. Ini ditempelin. Kemudian wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Tatkala mau rukuk, Abdullah bin Umar mengangkat kedua tangannya sejajar, ya. Kedua bahu, ya, mangkibaihi. Yughadiya baina mangkibaihi atau yughadiya baina udunaihi. Nah, gitu. Ya, ini paling tinggi dan ini paling rendah. Sedangkan Muhammadiyah mengambil keduanya, yakni di jambu taufik, tengah-tengah. Gitu ya. Yang bawah sejajar pundak, yang atas sejajar telinga. Tapi tanpa menyalahkan yang lain. Semuanya betul. Ini betul, ini betul. Yang kurang dari itu salah. Kalau kita tidak sakit, angkat kedua tangan kita sejajar pundak paling rendah. Ini jari-jari kita. Ini paling rendah. Jadi ketika mau rukuk, kita angkat tangannya boleh begini, ya, atau boleh segini, atau boleh segini, boleh, ya. Itu caranya. Tidak begini, tapi menghadap kiblat, menghadapkan ke kiblat. Tidak terlalu kaku, kayak robot, juga tidak perlu, ya, santai saja. Ketika rukuk kita pegang tempurung kita. Ini tempurung saya, pegang. Nah, ini punggungnya kita luruskan, kepalanya tidak terlalu dongak, tidak terlalu merunduk. Nah, jadi begini, lurus. Ini yang tepat menurut hadis Nabi. Silakan kita berdiri dulu untuk belajar rukuk yang benar. Monggo Pak, kita berdiri dulu Pak.
apa-apa, yang sakit tidak apa-apa. Duduk saja. Ya. Pandangan mata kira-kira sampean ketika sejajar itu kemana? Kalau tempat sujud pasti terlalu mendongak, jadi pasti salah. Monggo silakan mencoba untuk ruku yang benar. Sami Allahu Akbar. Kita ruku. Nah, kita pegang tempurung. Nah, ini kalau mohon maaf Pak ya, saya pegang. Ini melihatnya tempat sujud. Kepalanya pasti agak mendongak ke atas. Jadi mohon maaf agak nah, begini yang paling tepat. Nah, ya. Monggo. Tidak terlalu ngerunduk, tidak terlalu dongak. Nah, ini sudah pas. Ini masih salah Pak, mohon maaf Pak. Ini agak, ya, nggak boleh terlalu mendongak, nggak boleh terlalu merunduk. Nah, ini juga mohon maaf Pak. Nah, begini. Nah, ininya dilurusin aja. Nah, ini mohon maaf kepalanya. Nah, lurusin ini. Nah, oke. Ini nggak usah terlalu diinganu. Nah, begini sudah standar. Oke, cukup. Nah, gitu ya. Jadi tidak terlalu mendongak ke atas, ini terlalu dongak, tidak terlalu merunduk. Ininya lurus saja. Dan ini tempurung kita. Nah, ini sujud yang benar, rukuk yang benar. Nah, rukuk yang keliru adalah tangannya megangnya begini. Ya. Ini keliru atau begini. Itu juga keliru, gitu ya. Atau pegangnya di sini. Nah, ini salah. Ini salah. Rukuk yang salah banyak dipraktekkan, mohon maaf bahkan sudah haji. Gitu ya. Tidak sedikit yang sudah haji. Rukuknya masih salah. Tidak masalah. Kalau kita salah belum tahu ilmunya, insya Allah dimaafkan. Tapi setelah kita tahu ilmunya, kok belum dipraktekkan, berarti kita yang salah. Mungkin saya yang dosa ya. Nah, gitu ya. Jadi rukuk yang benar, tangannya pegang tempurung. Ya. Ibu-ibu kelihatan saya enggak? Ya. Ibu-ibu kalau mau lihat saya boleh? Ya. Ya. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ruku ibu-ibu tidak perlu terlalu melebihi daripada lutut. Lebih dari lutut pasti rukuknya salah. Itu dapat dipastikan. Karena Nabi tidak pernah memegang saat rukuk kecuali tempurungnya. Ini sudah kita tegaskan, ya, sudah kita tegaskan. Begitu. Jadi tidak perlu kita agak bengkokkan begini biar terlalu merunduk. Maka ketika kalau merunduk banget, kita kalau ada air minum akan jatuh. Siapa yang mau rukuk lagi? Monggo Pak, depan sini Pak. Ya, duduk sini. Ya. Rukuk Pak yang benar, yang sudah tadi. Ya, rukuk langsung. Nah, ini kalau sudah lurus, insya Allah kalau ditaruh gelas tidak akan jatuh. Nah, kalau terlalu merunduk, umpamanya kita pegang begini, gitu ya, ini pasti meleset. Nah, gitu ya. Hadisnya begitu. Ya, hadisnya begitu. Ya, cukup. Nah, jadi kalau terlalu merunduk, pasti meletakkan air ini akan timpah, akan melorot. Pasti salah, gitu loh. Pasti salah. Jadi la yastakor, tidak akan tumpah air yang diletakkan di situ, gelas yang diletakkan. Zaman Nabi sudah ada gelas belum? Sudah. Sudah ada. Ya, sudah ada. Gelasnya beda mungkin ya. Tidak seperti kita. Tapi sudah ada. Ya, sudah ada. Ya. Para raja itu minumnya pakai gelas dari emas, ya. Sehingga muncul ya tidak boleh meminum terbuat dari emas. Itu kan ada larangan. Berarti gelas sudah ada. Ya, gelas sudah ada. Kalau air minum diletakkan saat rukuk pasti tidak tumpah. Itu betul. Kemudian kalau kita rukuk, kita suruh periksa kepala kita geser dari punggung ke kepala. Kok masih nyangkut kepalanya, kena kita seret kenceng gitu tangan kita, kepala kita masih nanggor gitu ya, pasti rukuknya terlalu melihat tempat sujud, pasti salah. Itu pasti salah. Jadi rukuk yang tepat itu tidak melihat tempat sujud saat rukuk. Saat kita berdiri betul kita melihat tempat sujud.
Tapi saat rukuk bukan tempat itu. Monggo dikira-kira, karena Nabi tidak memastikan saat rukuk melihat kemana. Yang pasti dalilnya, Nabi saat rukuk itu kepalanya tidak dongak, tidak terlalu merunduk. Nah gitu. Tidak ada memastikan melihat kemana. Tidak ada satu dalil pun melihat kemana. Kalau Imam Syekh Muhammad Nasruddin Albani dalam sifat sholatnya, dia mengisyaratkan atau menyuruh untuk melihat antara kedua kakinya. Itu beliau menyuruh begitu. Tapi itu tidak ada dalil, hanya untuk ijtihad beliau. Monggo. Karena tidak ada dalil, maka perintah melihat tempat sujud berubah, karena Nabi contohkan di dalam hadis fi'liyahnya, perbuatan Nabi, bahwa beliau ketika rukuk tidak terlalu dongak, tidak terlalu merunduk, maka kita sesuaikan. Maka kalau ada cermin di rumah yang besar begitu, boleh kita lihat. Ya, boleh kita lihat. Oh, rukuk saya kurang dongak. Atau istri kita suruh lihat. Atau suami kita, ibu-ibu suruh lihat. Jadi rukuknya adalah pegang tempurung kita, tangannya lurus saja, nggak usah dibengkok-bengkokin. Kepalanya kita lurusin, tidak terlalu dongak, tidak terlalu merunduk, tapi santai saja. Nah, ini tepat sekali. Ini tepat sekali. Ingat. Itu ya. Ini rukuk. Baik, ini baru permulaan dari saya. Ada pertanyaan, saya buka dulu. Apapun pertanyaan tentang sholat boleh. Selain dari itu juga boleh. Nah, ada yang mau tanya? Ya, silakan Pak Yai. Imam itu harusnya kan makmum, maksudnya kebanyakan bersama dengan imam atau setelah Allah Akbar. Kalau bagian saya setelah Allah Akbar baru kita bergerak. Baik. Kebanyakan belum Allah Akbar sudah bergerak. Ya, baik. Itu sebenarnya pembahasan yang lebih konkret, nanti sikap makmum terhadap imam bagaimana. Maka saya jawab, makmum wajib mengikuti imam. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam perintah wa idza sajada fasjudu, wa idza raka'a farka'u, wa idza jalasa fajlisu. Kalau dia rukuk, rukuklah. Sajada di situ adalah fi'il madhi. Jadi kalau imam sudah rukuk, baru kita ikut rukuk. Kalau imam sudah i'tidal, baru kita i'tidal. Itu yang paling tepat. Jamaah sini lumayan bagus, sudah hampir melaksanakan hadis ini. Tapi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin membolehkan di pertengahan. Jadi ketika imam Allahu Akbar itu belum selesai bar, tapi imam sudah bergerak, kita boleh bergerak tanpa syaratnya satu, membersamai imam. Kalau membersamai imam ada hukumnya. Seorang makmum membersamai imam hukumnya makruh. Tapi kalau makmum mendahului imam, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Ya. Diganggu, enggak boleh Pak Haji. Ya, enggak boleh. Ya. Ya, diganggu gitu ya. Tidak boleh Pak Haji. Ya, enggak boleh. Dia harus tenang. Harus tenang. Ya. Ya, boleh. Ya. Jadi batasan Allahu Akbar bar gitu baru dia gerak. Nah, itu boleh. Tapi kalau terlalu lama itu juga makruh. Ya, karena farka'u wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza jalasa fajlisu. Kalau imam sudah duduk, maka segeralah duduk. Kalau dia i'tidal, segera i'tidal. Kalau dia sujud, segera sujudlah. Begitu caranya. Terlalu lama itu salah, terlalu cepat itu juga salah. Membersamai makruh, mendahului hukumnya batal. Maka jeganggu itu membahayakan sholatnya. Ini membahayakan sholatnya. Gitu Pak. Baik. Ya,
Jadi karena dia melakukan sesuatu yang makruh, akhirnya banyak hukum-hukum yang ditinggalkan. Contoh begini, seorang yang terlambat masuk ke dalam masjid, dia kan menjumpai ruku bersama imam, takbiratul ihram untuk memulainya, karena miftahu sholatil wudu wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci sholat adalah wudu, awal sholat adalah takbir, akhir sholat adalah salam. Maka untuk memulai sholat dia harus takbiratul ihram. Imamnya ruku, dia langsung ruku. Imamnya berdiri, dia belum selesai baca, tidak perlu baca. Tidak perlu baca, berdiri saja. Dapat beberapa detik bersama imam, sudah dapat ruku. Gitu. Sudah dapat ruku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya kasihan dengan orang yang belum punya ilmu dalam dalil idza uqimati shalah fala sholata ilal maktubah. Jika sudah diikomahi, maka tidak ada sholat lagi, sholat sunnah, kecuali sholat yang wajib. Ini ada orang tahiyat, ya, sudah waktunya habis, ikomah, dia nekat menyelesaikan sholatnya, salah. Dia menyelesaikan sholatnya, sholat apa itu? Sholat sunnah. Sedangkan ikomah sholat apa? Wajib. Wajib sama sunnah mana yang didahulukan? Yang wajib. Maka kalau sudah dengar ikomah yang betul, dalam keadaan dia berdiri atau duduk, dia akhiri sholatnya. Salam saja. Salam dalam keadaan berdiri adalah kias menyamakan sholat dalam sholat mayit. Mengakhiri sholatnya. Jangan lanjut. Ngapain cenggungguk sampai sopnya sudah penuh dia masih sholat. Salah itu, nggak tahu ilmu orang ini. Itu loh. Nggak tahu ilmu. Lagi di tengah sop begini dia sholat, masalah datang terlambat, waktu sudah terlihat di situ, Pak Ronggo sudah siap mau komat, kok ada orang sholat, nunggu dia, salah juga. Jadi kalau sudah habis, komat saja. Idza uqimati shalah fala sholata ilal maktubah. Jika sudah diikomahi, tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang wajib. Tidak perlu selesaikan, sudah salam saja, tidak usah selesaikan baca, salam selesai. Niatnya dia sudah ada, dia sudah sholat, tidak perlu diselesaikan, pahala sholatnya sempurna. Selesai. Wah, gimana Pak? Takbir itu sendiri kalau imam kan panjang dari bangun itu panjang, Allahu Akbar selesai. Ya. Baik. Ya, secara hukum Allahu Akbar itu adalah cuma dua. Secara hukum bacaan tajwid. Tapi secara pelaksanaan sholat itu ya, ini dimakfu, artinya dibolehkan. Seperti contoh azannya Bilal bin Rabah, gitu ya, azannya Bilal bin Rabah sebetulnya tidak sekaku apa yang dipahami oleh teman-teman di, mohon maaf, salafi, gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, gitu, kaku banget. Jadi azan sesuai sanad Bilal bin Rabah itu ada, kalau mau lihat YouTube ada. Mau buka azan sesuai sanadnya Bilal bin Rabah yang didengar oleh Nabi, dan azan terbaik zaman Nabi adalah Bilal bin Rabah. Itu suaranya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang memang sebetulnya panjangnya cuma 2 dan itu dibolehkan, maka menjadi hukum pembolehan di situ. Nah, gitu. Tapi kalau terlalu panjang dari umpamanya dari mau bangkit, dari sejak mengangkat kepala sampai berdiri itu terlalu panjang. Nah, gitu ya. Dari terlalu panjang. Ya boleh dipanjangkan, tapi jangan terlalu panjang banget. Nah, gitu ya. Ya. Coba bayangkan, ya. Kalau kita bangkit dari ruku, dari sujud sampai kita berdiri, gitu ya. Allahu Akbar, kan panjang banget. Nah, gitu ya. Hah? Lah ya itu ya. Nah, itu ya. Terlalu panjang, gitu ya. Makanya memang boleh dipanjangkan, tapi tidak terlalu betul. Makanya tidak terlalu berlebih-lebihan, kita sesuaikan saja. Ya insya Allah imam kita sudah sesuai lah. Ya.
Ya, silakan Pak. Terkait sempurnanya sholat Nabi, lurus dan rapatnya shaf. Ya. Lurus dan rapatnya shaf ini aturannya menempelnya lengan atau kaki di bagian tumit atau bagian depan. Ya. Kadang jamaah ini ketika ditempelkan itu Marah, risih. Ya. jauh. Ya. Nah, selebar apa antara dua kaki ini tadi? Ya. Supaya tidak mengganggu jamaah lainnya. Sampai bertanya sesuai sunnah apa umumnya manusia? Sesuai sunnah. Baik, sesuai sunnah dulu. Maju 2 orang. Iya. Kalau sesuai sunnah, ya, maka kaki kita tidak boleh belok sini, harus lurus ke sini. Yang nempel mata kaki, nih, sampai kurang ke sana. Nah, gini, ini lurus. Terus pundak kita lurus di situ. Nah, ini nempel. Ini sesuai sunnah Nabi. Begini, Pak. Sesuai sunnah Nabi begini. Nah, keumuman manusia ini masih dibolehkan ya sekedarnya karena Indonesia pengkor-pengkor kakinya. Nah, ini mending, segini ini sudah mending, ya. Segini saja, ini tidak semua orang mau nerima. Iya kan? Segini saja, padahal ini masih salah. Gitu loh ya. Tapi ini sudah mending, ya. Apalagi di jamaah masjid yang lain lah, tetangga kita. Nah, itu agak segini. Apalagi zaitun ya. Iya. Nah, gitu ya. Apalagi zaitun ya. Ya, ini pakai dalil apa? Kita kan bingung. Nah, ini agak mengkong sedikit. Nah, ini kalau mau sunnah begini. Jadi, tanya sampean sesuai sunnah, saya jawab sunnah. Maka saya jelaskan boleh saja, ini segini saja. Ya, secara umum boleh. Wudu sesuai dengan Nabi itu lama betul. Tapi wudu kebanyakan manusia sudah boleh. Mungkin lain kali saya akan praktekkan wudu sesuai dengan Nabi. Sesuai Nabi, saya sudah belajar dengan Syekh Ali Bashar dari Sudan. Beliau muridnya Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini jamaah lurus imam di sini. Ketika di sini yang batal, maka yang geser adalah sebelah sini. Meluruskan dan merapatkan sop. Tuh, meluruskan dan merapatkan sop. Bang Paul, boleh maju. Monggo. 3 orang, Pak. Kita kan syarat patokan kita bersop itu adalah imam ya. Bang Ul sini. Nah, kalau sini kan sudah banyak umpamanya, ini contoh saja. Nah, ini yang batal jenengan, batal. Sampai mundur. Maka yang wajib merapatkan sop adalah bagian kirinya. Nah, tapi kalau yang sini umpamanya sebelah kanan, sini. Ya. Nah, ini patokan tetap tengah. Ini yang batal, yang geser adalah, nah, gini. Gitu, tetap merapatkan sop. Tetap merapatkan sop. Iya. Ya, imam. Patokannya adalah gesernya imam. Kalau sana yang batal, maka yang sebelah sana merapatkan sop. Kalau sebelah sana kurang paham, ya. Ini boleh menarik. Nah, gini, boleh menarik. Enggak boleh marah gitu ya. Ada ya, iya. Suruh ngaji ke Masjid Al Jihad. Ya, monggo duduk. Ya. Banyak yang belakang yang maju. Ya, belakang maju. Ya. Ya, betul. Ya. Ibnu Abbas tatkala dia bermakmum dengan Nabi di sebelah kirinya, aturan yang betul, makmum itu sebelah kanan. Nah, sama Nabi ditaruh di sebelah kanan. Menarik saat sholat itu boleh. Gitu ya. Maka kalau ada yang batal, ingat kalau batal sopnya jamaah, sutrohnya jamaah itu adalah imam. Bukan jamaah antar jamaah punya sutroh, tidak. Sholat jamaah sutrohnya imam. Yang tidak boleh dilewati itu sebetulnya imam. Kalau bukan karena adab, boleh kita lari-lari orang yang sedang sholat berjamaah itu. Tidak ada urusan, biarkan dia lewat-lewat. Gitu ya. Iya, tidak apa-apa, sholat jamaah. Tapi kalau imam tidak boleh. Nah gitu. Tapi kalau sholat sendirian, sutroh kita masing-masing. Gitu ya, pahamin di sini ya. Nah baik. Jadi kalau orang batal, maka dia keluar. Maka siapa yang tengah di sini, maka dia jadi patokan. Maka tidak mungkin orang kalau datang sopnya sudah penuh,
kok dia masuknya apa itu memulai sopnya dari pinggir, itu salah juga. Kalau batal lewatin sholat nggak apa-apa. Boleh. Maka kita untuk adab itu kita melewati sampingnya sop, gitu ya, sampingnya orang. Kita sudah sholat begini nggak usah dihalang-halangi, itu ya. Kasih aja jalan dikit, biar lewat dulu, dia berwudu. Nah itu ya. Jadi ini merapatkan sop masih diberlakukan, masih dilaksanakan dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat saja kita suruh merapatkan sop, apalagi belum mulai sholat, gitu ya. Belum mulai sholat, ini suruh merapatkan sop. Maka kalau kita ini belum rapat sopnya, pasti ada sesuatu ya. Ima dia belum belajar, atau dia terlalu egoismenya tinggi. Ini susah sekali. Ini susah sekali. Baik, silakan Pak. Ya. Boleh. Belakang boleh maju. Ya. Ya, belakang boleh maju. Boleh. Jadi maju untuk merapatkan sop itu wajib. Kalau sampingnya tidak tahu. Yang paling wajib adalah sampingnya, itu paling wajib. Sampingnya lagi itu geser. Nah, geser. Dorong. Monggo Pak, maju lagi Pak. Ini banyak contoh ini. Nah ini. Ini banyak contoh ini. Nah, ini sampean batal. Saya sebelah sini. Ini boleh kita dorong dikit ini. Ya, gitu ya. Boleh. Enggak boleh. Ya, boleh. Tapi kalau diamalkan sama-sama belum punya ilmu, itu ribut. Ribut. Ya. Kalau tidak bisa juga, maka agak ditarik. Ditarik tidak mau, maka yang belakang maju. Nah, gitu ya. Imamnya batal, maka belakangnya maju. Langsung maju. Imamnya langsung pergi lewat sebelah, pergi. Kalau ini kan ada jeda, boleh lewat sini, kemudian agak melipir karena tempat wudunya sebelah sana, atau melipir lewat situ, boleh. Mana yang enak untuk imam. Nah, yang belakangnya ini langsung maju. Belakang ini tidak pada paham, belakangnya maju. Ya, lewat setelah itu maju ke depan. Gitu caranya. Melanjutkan rakaatnya dapat berapa? Kalau dia masih sholatnya jahar, dia harus baca jahar. Gitu ya. Itu ingat ya. Kalau menggantikan imam, ingat ya, saat sholat jahar dan dia baru selesai Al-Fatihah, batal, dia mundur, maka maju, cukup baca surat. Nah, gitu ya. Kalau tinggal rukuk saja, ya tinggal rukuk saja. Nah, gitu. Harusnya dilanjutkan, harusnya. Tapi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang bisanya apa dia? Nah, gitu ya. Bisanya. Gitu ya, bisanya apa? Baik. Ada lagi yang tanya, belakang. Monggo, Pak. Ya, anak-anak yang sudah balik ya boleh ditaruh sop. Yang dia sudah diyakini tidak lagi bermain dalam sholatnya. Tapi kalau dia belum bisa, boleh diletakkan sop depan tapi pinggir, paling pinggir. Nah itu boleh untuk menjaga supaya dia tidak bermain-main. Kalau dikumpulkan di belakang itu ya pasti ribut. Nah, gitu ya. Maka cara yang tepat untuk pembelajaran, taruh sebelah pinggir, orang tua ini sampingnya. Nah, kasih janji, jangan ribut. Nah, gitu ya, jangan ribut. Kalau ribut nggak tak ajak lagi. Nah, biasanya gitu, ampuh itu. Sholat yang rapi, gitu ya. Pinggir, boleh ya, pinggir. Boleh bawa anak-anak, tapi pastikan anak tidak ribut. Ini kewajiban orang tua. Kalau sudah dipastikan dia kok masih ribut, ya, terus didik terus, ya, didik terus. Tapi kalau sudah susah dikendalikan, taruh di rumah dulu. Ya, kalau sudah bisa dididik, bawa lagi. Kadang dibawa, kadang tidak, gitu ya. Kalau sudah terbiasa, bisa menjaga sholatnya, bagus. Berarti pendidikan kita berhasil. Muru auladakum bisolah inda sabi'. Ajarilah, perintahlah sholat pada anakmu umur 7 tahun.
Fadribuhum indal ashir, pukullah dia tatkala umurnya 10 tahun. Wa farriqu fil madaji', pisahkan tempat tinggalnya, tempat tidurnya. Jadi umur 7 tahun itu baru diperintah. Tapi para sahabat itu, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Umar itu dibawa ke masjid sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun sudah dibawa, sudah diajak. Hasan Husain itu naik ke punggung Nabi saat sholat, itu masih kecil, saat kecil. Baik, jadi boleh membawa anak kecil ke masjid dengan syarat dia betul-betul mendidiknya, ya, tidak dibiarkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tidak lain niat saya adalah untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, peningkatan kualitas takwa jamaah Masjid Al-Jihad ini semakin meningkat dan bertambah terus seiring dengan ilmu yang disampaikan. Walaupun saya membahasnya itu yang biasa-biasa saja, tapi mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul sholatnya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.